warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurlia. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 59 Jakarta. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Program Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 201502807347. Hari ini 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 59 Jakarta. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah. Ya, silahkan ketua kelas. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana? Tadi habis belajar apa? Belajar anekdot. Oh ya, baik. Ya, semangat untuk hari ini. Semangat. Ibu lihat, kalian kayaknya lengkap. Masuk semua hari ini? Masuk. Bagus, keren anak-anak ibu ya. Nah, baik. Hari ini kalian sudah siap belum untuk belajar? Ya, semoga yang hari ini sedang gundah gulana, yang sedang sedih atau yang kurang sehat, Allah beri kesehatan. Nah, amin. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Ayo. Teks anekdot. Sebelumnya sebelum ke tujuan pembelajaran, Ibu mau tanya nih, sejauh mana kalian paham tentang teks anekdot? Pertemuan sebelumnya kan kalian belajar tentang apa ya? Teks observasi. LHO. Terus kalian disuruh apa, Nak? Sama Ibu? Apa yang tahu struktur teks anekdot? Ya, boleh, silahkan. Struktur teks anekdot ada 5. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi itu gambaran tentang isi teks. Yang kedua, ada orientasi. Orientasi itu awal kejadian cerita atau peristiwa awal kejadian peristiwa. Dan yang ketiga, ada krisis. Krisis itu berisi tentang masalah. Selanjutnya ada reaksi. Reaksi menunjukkan tentang penyelesaian masalah. Dan yang terakhir ada koda. Koda itu bagian akhir yang berisi tentang kesimpulan atau pesan moral. Ya, bagaimana? Ya, Kak, yang lain setuju tidak? Ada yang setuju dengan struktur yang disampaikan oleh Feiza? Ya, baik. Selain strukturnya, Ibu suruh ngapain lagi ya kemarin ya? Kaidah? Kaidah kebahasaan. Siapa tuh yang sudah dapat kaidah kebahasaannya? Jadi kaidah kebahasaan teks anekdot itu ada 3. Yang pertama itu bersifat naratif, yang kedua menggunakan kalimat berbajas, yang ketiga itu menggunakan kata sifat, kata benda, dan juga kata kerja. Baik, sudah ada yang setuju dengan jawabannya? Setuju. Tepuk tangan dong. Struktur sudah, kaidah sudah. Kira-kira apa lagi ya? Pengertian. Nah, itu kemarin kan sudah tahu pengertiannya. Kalian sampaikan, Ibu pengen tahu nih, sampai pertemuan kedua masih ingat nggak pengertiannya? Siapa yang mau menyampaikan? Iya, silahkan Bunga. Teks anekdot itu adalah cerita yang didasarkan pengalaman seseorang yang ditulis secara singkat, lucu, dan kritik. Nah, kritiknya ini juga dari pendidikan, hukum, ataupun politik. Terima kasih. Ya, bagaimana? Sudah semua
kira-kira tentang teks masuk? Apalagi kira-kira ciri-ciri siapa yang mau menyampaikan ciri-ciri? Oh, luar biasa ini kelompoknya. Kelompok apa ini, Nak? Maluku. Ya, Maluku. Jadi ciri-ciri teks anekdot itu ada 4. Yang pertama, berbentuk prosa atau cerita. Yang kedua, bersifat humor atau hiburan. Yang ketiga, terdapat kritik. Dan yang keempat itu Ada yang bisa melengkapi? Yang keempatnya? Yang keempat itu memiliki tujuan, dan yang kelima dan yang terakhir itu mengandung pesan moral. Pesan moral. Beri tepuk tangan dong. Baik, ternyata Masya Allah ya anak-anak ibu semuanya masih ingat pembelajaran sebelumnya. Nah, ibu mau tanya, kita belajar teks anekdot itu buat apa sih? Untuk menyampaikan kritik secara halus, menghibur ya nak ya. Baik, sekarang untuk memotivasi kalian, ibu ingin kalian relaks sejenak untuk menyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Ya, kita nyanyi bersama ya. Yang setelah menyaksikan video tadi lebih semangat? Semangat, alhamdulillah ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu siapa yang suaranya nyaring? Bisa dibaca? Ya, boleh Karina. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menciptakan teks anekdot untuk menyampaikan kritik dengan santun baik melalui media cetak maupun digital. Ya, baik. Kira-kira dari tujuan pembelajaran kita hari ini kita mau ngapain ya? Mau menulis? Teks apa? Teks anekdot. Kalian sudah tahu strukturnya, ciri-cirinya, kaidah kebahasaannya, bahkan tadi terakhir apa pengertiannya ya. Berarti sekarang kita tidak menulis teks anekdot ya. Nah, lalu bagaimana setelah menulis teks anekdot? Nah, ini asal pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pendidik yaitu ibu memberikan tema. Nah, temanya itu berupa gambar. Ya. Yang kedua, peserta didik menyusun rancangan produk. Nah, nanti kita mulai itu kalian menyusun rancangan. Ketiga, peserta didik mengembangkan rancangannya. Keempat, peserta didik mempresentasikan hasil rancangannya. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, paham maksudnya? Paham. Bagus. Kita lanjut. Ya. Ibu akan membagikan LKPD ya kepada kalian. Ya. Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian ya. LKPD-nya silakan kalian cermati. Ibu akan jelaskan maksud dari yang poin kedua, masih ingat tadi? Apa? Menyusun? Silakan nih dibagikan LKPD-nya.
Nah, silahkan kalian isi nama anggota kelompoknya. Terus selanjutnya LKPD. Nah, di sini Ibu sudah buat tujuan pembelajarannya ya, sama ya. Kemudian petunjuk LKPD-nya. Tolong dibaca, siapa yang suaranya nyaring? Dibaca petunjuknya. Silakan. Ya, Audia. Yang pertama, peserta didik diharapkan membaca setiap perintah dalam awal kegiatan agar tidak ada kesalahan dalam pengerjaan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mengerjakan pengerjaan di dalam kolom yang disediakan. Yang ketiga, peserta didik menentukan judul teks anekdot setelah menerima tema berupa gambar karikatur oleh guru. Yang keempat, selanjutnya peserta didik diminta untuk menyusun struktur teks anekdot yang disajikan dalam LKPD. Yang kelima, peserta didik kemudian mengembangkan kerangka struktur teks anekdot dalam bentuk narasi. Yang keenam, agar pembelajaran berjalan lancar dan tepat waktu diharapkan fokus dalam pembelajaran. Yang tujuh, selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Nanti ada kolom menulis teks anekdot ya. Nah, di sini kalian akan ada kolom lagi untuk membuat rancangan struktur teks anekdot. Ya, seperti yang tadi strukturnya ya, ada judulnya, ada abstraknya, ada orientasinya, terus reaksi model. Ya, sudah jelas? Nah, untuk menyemangati bagaimana sih ya kalian menulis teks anekdot, Ibu punya tayangan nih untuk tips menulis ya. Tips menulis teks anekdot, tayangannya. Silakan. Hai everyone, perkenalkan nama saya Santa Salah satu karya ya. MIPA 1. Pada video ini saya akan mempresentasikan pengertian, struktur, dan contoh teks anekdot yang telah saya buat. Enjoy watching! Pengertian teks anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk menghibur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ada 5, yaitu abstrak, orientasi. Seperti yang tadi kalian sampaikan strukturnya, ciri-cirinya. Ya, itu video pertama. Kita lanjut video kedua, ya. Video keduanya. Nah, Masih bingung? Masih. Ya, kalau masih bingung, Ibu masih punya satu teks biar kalian lihat di sini ya. Nah, ini Ibu punya teks satu lagi nih. Siapa yang mau bermain peran di depan? Ayo, siapa yang mau bermain peran di depan? Nah, judulnya bisa dibaca? Dia maling tertangkap.
Iya. Ayo siapa yang mau? Siapa di situ ada teks anekdot yang mau bermain peran di depan? Siapa yang jadi polisi? Siapa yang jadi pelapor? Saya Bu. Ya, silakan Rosi. Bagus. Rosi dari kelompok Bali. Ya. Kemudian sama siapa Rosi kira-kira? Ditemani? Yang jadi pelapor? Dimas. Ya, silakan Dimas. Boleh nih pakai mic. Ya, ditamati. Nah, yang lain disimak ya. Ada bagian strukturnya itu. Aksi maling tertangkap CCTV. Pada suatu hari ada seorang warga melapor kemalingan. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Kemalingan itu beruntung. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas wajah kemalingnya. Sudah minta izin Pak, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Belum. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Ekspresinya seperti apa ketika ditangkap? Lapornya ekspresinya seperti apa? Hanya bisa pasrah. Ya baik, tepuk tangan. Terima kasih Rosi dan juga Dimas. Ya baik, tadi siap video Ibu tampilkan. Video juga ada dua ya? Ya, video pertama apa bedanya dengan video kedua? Yang pertama kalau yang kedua itu gambarnya aja ya. Yang pertama ada teksnya. Nah, sekarang Kalian sudah pegang LKPD-nya, ya. Sudah diberi contoh juga dari tayangan video dan tampil teman kalian tadi bermain peran. Nah, sekarang Ibu mau kasih temanya. Temanya tadi berupa apa ya, Nak ya? Nah, Ibu punya gambar nih. Ibu punya gambar. Ada banyak gambarnya, Nak. Nih ya. Tuh, gambarnya banyak. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat Nah, tuh gambarnya tuh. Terlihat jelas ya? Tuh ya. Nah, gambar-gambar ini sudah Ibu cetak. Ya, sudah Ibu cetak tuh gambar-gambarnya. Nah, kalian saya minta masing-masing dari ketua kelompoknya untuk maju ke depan untuk memilih gambar yang mau jadi produk kalian untuk menulis teks anekdot. Silahkan. Ayo ketua kelompoknya. Kira-kira mau gambar yang mana ya? Yo, silahkan. Mana yang cocok? Sini. Ya, silahkan. Yang mana? Ayo. Iya. Sudah dapat gambarnya? Ya. Sudah. Bagaimana kira-kira dengan gambar itu ada gambaran nggak di benak kalian untuk menulis? Nah, untuk itu Ibu mau kalian kita main game dulu ya biar semangat. Game merangkai kata. Nih ada di sini nih gamenya. Ibu kirim ya lewat link drive ya. Ayo silahkan dibuka linknya. Kalian bisa mulai untuk merangkai kalimat. Sudah bisa dibuka? Sudah? Coba Ibu lihat. Iya, boleh silakan mulai yang sudah bisa, langsung dimulai. Ya, selamat untuk Jian. Baik, Jian, sebagai apresiasi hari
Kamu sudah memenangkan game dengan menyusun kata paling cepat dan paling tepat. Ibu akan kasih hadiah. Ya. Nah, ini bagus-bagus nggak? Ada yang jatuh. Tadi juga ibu belum kasih apresiasi ya sama yang sudah baca ya. Ya, Jian, mau yang mana Jian? Dion. Ya, silakan Jian ambil. Mau yang mana? Oh, yang hijau. Ya, tadi yang sudah menjawab pertanyaan mana? Nah, ini. Yeay, mau yang mana? Nah, sip. Baik. Senang belajar? Nah, sekarang kalau sudah main game, sudah senang, silakan mulai merancang. Selain kalian membuat karya, kalian juga akan ibu nilai, ya. Kalian pun akan ibu nilai di lembar observasi. Jadi usahakan kalian membuat secara maksimal, ya. Baca. Kira-kira dibagi temannya biar bisa sama-sama bekerja. Judulnya, ayo. Bagaimana siapa yang merumuskan judul? Judulnya. Bagian. UN kok beli. UN kok beli ya. Harusnya UN kok nggak beli ya. Ini tentang apa sih temanya kira-kira? Soal UN yang bocor. Nah, kira-kira sudah dapat judulnya. Untuk selanjutnya bisa kalian lihat LKPD-nya, kira-kira mudah untuk menentukan. Nah, ini bagian strukturnya, baru kalian nanti tulis menjadi sebuah teks yang akan menampilkan hasil dari rancangannya atau yang akan menyampaikan hasil rancangannya kita hitung oleh aplikasi Stiware. Ya, baik. Kita mulai ya. Siapa yang duluan maju dulu? Namanya itu? Ya. Kelompok dari Ambon. Ya, kelompok Ambon, silakan untuk maju ke depan. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Ambon. Hari ini kami ingin menunjukkan hasil presentasi kami, yaitu membuat teks anekdot berjudul Bocoran UN. Untuk struktur rancangan yang telah kami buat, pertama ada judul dari teks anekdot kami adalah Bocoran UN. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak dari teks anekdot kami adalah pada saat jam istirahat, yaitu waktunya di jam istirahat ada dua orang bernama Yanto dan Danu yang sedang asik mengobrol. Selanjutnya orientasi dari teks kami. Orientasi dari teks kami yaitu awal permasalahan dari teks kami yaitu di saat Danu menanyakan Yanto lagi ngapain, dan Yanto menjawab kalau dia sedang melihat berita bahwa kalau ingin membeli soal UN yang sudah bocor tersebut. Lalu di krisisnya kita ada Danu yang ngomong, kamu jangan seperti orang yang nggak pernah makan bangku sekolah kok, setiap tahun mendekati bulan pasti kan muncul beritanya. Lalu reaksinya adalah, aku kan bukan layak Mus, masa aku makan kayu. Nah selanjutnya terakhir ada Koda. Untuk Kodanya Yanto yang sudah jadi membeli soal UN karena ternyata Danu sudah menasihati Yanto bahwa kalau misalnya ya tepuk tangan ya. Terima kasih kelompok Ambon. Ya, baik, silakan duduk kembali. Ya, untuk berikutnya, ya, berarti yang terakhir ya, yang terakhir langsung dari kelompok Sumatera. Silakan kelompok Sumatera.
hasil produk kalian. Ibu akan membagi untuk kelompok Sumatera akan dianalisis oleh kelompok Ambon. Ya, begitupun Ambon ya akan menganalisis kelompok Sumatera. Berdasarkan apa sih menganalisisnya? Objektif. Struktur. Apalagi tadi? Ada kaidah kebahasaan, terus ciri-ciri ya. Nanti pertemuan yang akan datang, kalian akan mempresentasikan produk kalian. Ya, dan akan dievaluasi oleh masing-masing kelas. Pembelajaran ini cukup sampai di sini, tapi sebelumnya Ibu mau berefleksi nih. Ya, Ibu punya lembar refleksi dengan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Kalian tuangkan di dalam refleksi tersebut. Setelah itu, ya silakan diisi. Kemudian kalau sudah diisi dikumpulkan, ya. Ya, silakan. Isi bagaimana perasaan kalian hari ini? Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan kembali. Terima kasih sudah mengisinya. Ya, dikumpulkan kembali. Sip. Selanjutnya, siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Aku. Ya, silakan, Cinta. Ya, jadi kesimpulan dari belajar teks anekdot hari ini itu menggunakan media gambar, kita jadi lebih mudah untuk mengerti apa sih itu unsur, struktur, ciri-ciri, sama pengertian teks anekdot. Terus juga kita jadi lebih mudah untuk membuat atau mengaplikasikan cara membuat teks anekdot dengan baik dan benar. Iya, beri tepuk tangan. Iya, baik. Ya, setelah kalian refleksi ini, Masya Allah jawabannya, kalian senang? Senang. Kakak ibumu merefleksi pembelajaran hari ini dengan hati yang senang. Alhamdulillah hasil-hasilnya tadi rancangannya bagus-bagus ya. Akhiri pembelajaran hari ini ya. Untuk itu silakan ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Bersiap. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.